Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang kami cintai, pada kesempatan ini kita membahas objek kajian semantik berdasarkan sifat makna. Objek yang dikaji semantik adalah makna tanda bahasa. Objek kajian semantik yang berupa makna tanda bahasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu objek kajian semantik berupa makna satuan bahasa dan objek kajian semantik yang berupa sifat makna. Agar penjelasan ini sederhana dan mudah dipahami, uraian difokuskan pada objek kajian semantik berdasarkan sifat makna. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang kami cintai, berdasarkan objek kajian semantik berupa makna berdasarkan sifatnya, dapat dikelompokkan berupa objek kajian semantik berupa makna leksikal, objek kajian semantik berupa makna gramatikal, objek kajian semantik berupa makna denotatif, objek kajian semantik berupa makna kias, objek semantik berupa makna konotatif, objek kajian semantik berupa makna idiomatik, dan objek kajian semantik berupa makna asosiatif. Untuk memahami lebih lanjut objek kajian semantik tersebut, mari kita perhatikan uraian yang lebih rinci berikut ini. Pertama, makna leksikal. Apakah makna leksikal itu? Makna leksikal adalah makna inheren satuan bahasa yang berupa unsur-unsur makna yang dimiliki oleh satuan bahasa tanpa dihubungkan dengan konstruksi satuan bahasa yang lebih besar. Dengan kata lain, makna leksikal adalah makna satuan bahasa sebelum satuan bahasa itu dihubungkan dengan konstruksi yang lebih besar atau sebelum diletakkan dalam konstruksi yang lebih besar, misalnya dalam proses gramatikal. Contoh makna leksikal, kata bisa. Bisa sebelum dihubungkan dengan bentuk yang lain, maka bisa berkemungkinan punya makna dapat dan mungkin pula punya makna racun. Nah, apa makna yang sungguhnya kata bisa itu? Nanti akan kelihatan ketika bisa itu diletakkan dalam konteks yang lebih besar, misalnya konteks kalimat. Mari kita perhatikan contoh makna leksikal yang lain. Makna leksikal kata kursi adalah tempat duduk yang digunakan oleh satu orang saja. Makna kata leksikal makan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyahnya, lalu menelannya. Makna leksikal rumah adalah tempat tinggal manusia, dan lain-lain. Nah, saudara, silakan Anda buat minimal 10 contoh makna leksikal dan tuliskan di dalam buku catatan Anda. Sebutkan katanya dan tuliskan makna leksikalnya. Nah, kita bahas objek kajian semantik berupa makna gramatikal. Saudara, apakah makna gramatikal itu? Makna gramatikal adalah makna satuan bahasa yang terbentuk akibat sebuah satuan bahasa dihubungkan atau diletakkan ke konstruksi yang lebih besar dalam proses gramatikal. Mari kita perhatikan contoh makna gramatikal dalam tataran morfologi. Jadi makna gramatikal itu sebenarnya bisa kita lihat di dalam tataran morfologi dan dapat pula kita lihat di dalam tataran sintaksis, yaitu dalam suatu kalimat. Contoh makna gramatikal dalam tataran morfologi, yaitu dalam suatu kata. Prefix di ketika dihubungkan dengan bentuk lain, yaitu injak, sehingga terbentuk kata diinjak.
maka prefix di tersebut membentuk makna gramatikal dengan sengaja. Prefix di ketika dihubungkan dengan bentuk lain atau diletakkan dalam konstruksi yang lebih besar, misalnya dengan kata injak, maka terbentuklah kata diinjak. Di mempunyai makna gramatikal dengan sengaja. Injak sebelum bergabung dengan prefix di bermakna menekankan kaki secara keras pada suatu objek. Itu makna gramatikal kata injak, yaitu sebelum kata injak bergabung dengan bentuk yang lain dalam proses gramatikal. Injak bermakna leksikal, menekankan kaki secara keras pada suatu objek. Nah, ketika kata injak bergabung dengan bentuk di, yaitu bentuk lain prefix di, maka jadilah kata turunan diinjak. Kata injak dihubungkan dengan di, maka bermakna menginjak dengan sengaja, diinjak dengan sengaja. Kita ulangi, ketika kata injak digabungkan dengan prefix di membentuk makna gramatikal, yaitu seseorang diinjak dengan sengaja, atau bermakna suatu objek diinjak dengan sengaja. Jadi, makna gramatikal adalah makna yang terbentuk akibat suatu bentuk bahasa bergabung dengan bentuk yang lain, atau akibat suatu satuan bahasa bergabung atau diletakkan dalam suatu konstruksi yang lebih besar. Nah, agar lebih jelas untuk memahami makna gramatikal yang bukan objek kajian semantik, mari kita lihat makna gramatikal dalam tataran sintaksis, khususnya kalimat. Contoh, kata bisa dalam struktur yang lebih besar, yaitu kalimat semua mahasiswa bisa menjawab soal secara tepat. Kata bisa di dalam kalimat tersebut mempunyai makna gramatikal dapat atau sanggup. Berikutnya, kata bisa dalam struktur yang lebih besar atau ketika dihubungkan dengan bentuk lain sehingga membentuk struktur yang lebih besar, misalnya dalam kalimat orang itu pingsan karena bisa sudah menjalar ke seluruh tubuh. Nah, kata bisa dalam struktur kalimat tersebut atau dalam konstruksi yang lebih besar tersebut mempunyai makna gramatikal racun. Yang demikian, jelaslah bagi kita bahwa makna gramatikal adalah makna satuan bahasa yang terbentuk akibat sebuah satuan bahasa dihubungkan atau diletakkan dalam konstruksi yang lebih besar dalam proses gramatikal, sehingga terbentuklah suatu makna yang disebut dengan makna gramatikal. Dengan singkat, makna gramatikal adalah makna yang terbentuk akibat proses gramatikal. Proses gramatikal dalam tataran morfologi dapat berupa proses gramatikal dalam bentuk afiksasi atau pemberian imbuhan dalam suatu bentuk tertentu atau dalam suatu kata tertentu. Misalnya kata makan menjadi makanan. An tersebut punya makna gramatikal menjadikan suatu objek bisa dimakan. Proses gramatikal atau makna gramatikal juga bisa terbentuk akibat proses pengulangan. Contoh, rumah menjadi rumah-rumah. Rumah punya makna leksikal tempat tinggal manusia. Tapi setelah mengalami proses gramatikal, yaitu reduplikasi atau pengulangan, rumah ketika diulang atau direduplikasikan menjadi rumah-rumah menjadi bermakna banyak rumah. Kata rumah dan makan. Ketika kata rumah digabung dengan makan, maka terbentuklah makna gramatikal, yaitu rumah tempat untuk makan atau rumah tempat untuk menjual makanan. Rumah ketika bergabung dengan bentuk yang lain dan proses gramatikal, misal ditambah dengan makan, maka menjadi rumah makan, sehingga terbentuklah kata majemuk yang bermakna rumah tempat menjual makanan atau rumah tempat
untuk menjual makanan dan tempat untuk makan makanan tersebut. Nah, itulah contoh satuan bahasa yang mengandung makna gramatikal. Lagi, makna gramatikal adalah makna yang terbentuk akibat satuan bahasa bergabung dengan bentuk lain atau akibat satuan bahasa diletakkan dalam satuan lebih besar dalam proses gramatikal sehingga membentuk makna baru yang disebut dengan makna gramatikal. Contoh makna gramatikal dalam tataran sintaksis, khususnya kalimat. Kata bisa dalam struktur yang lebih besar, yaitu semua mahasiswa bisa menjawab soal secara tepat. Kata bisa mempunyai makna gramatikal dapat atau sanggup. Di sisi lain, kata bisa dalam struktur yang lebih besar, yaitu orang itu pingsan karena bisa sudah menjalar ke tubuh. Kata bisa dalam struktur kalimat tersebut mempunyai makna gramatikal racun. Makna gramatikal dapat terjadi pada tataran morfologi dan juga dapat terjadi pada tataran sintaksis. Dan demikian dapat disimpulkan, makna gramatikal adalah makna yang muncul atau yang terbentuk akibat sebuah satuan bahasa digabungkan dengan bentuk yang lain atau sebuah satuan bahasa diletakkan dalam suatu konstruksi yang lebih besar dalam proses gramatikal, baik dalam tataran morfologi maupun dalam tataran sintaksis. Berikutnya kita bahas makna denotatif. Apakah makna denotatif itu? Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil pengamatan panca indera. Contoh makna denotatif. Kata tikus bermakna binatang pengerat yang suka makan padi dan biji-bijian lainnya. Makna kata tikus, binatang pengerat yang suka makan padi dan biji-bijian lainnya, adalah wujud yang sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita, yaitu mata. Oleh karena itu, makna binatang pengerat yang suka makan padi dan biji-bijian lainnya tergolong makna denotatif karena sesuai dengan indera penglihatan kita. Tikus adalah binatang pengerat yang suka makan padi dan biji-bijian lainnya. Contoh makna denotatif yang lain adalah kursi bermakna tempat duduk yang biasa untuk duduk satu orang saja. Makna tempat duduk yang biasa untuk duduk satu orang saja merupakan makna denotatif dari kata kursi karena memang sesuai dengan penglihatan indera kita yaitu mata bahwa kursi adalah tempat duduk yang biasa untuk duduk satu orang saja. Oleh karena itu, makna tersebut digolongkan sebagai makna denotatif. Sekali lagi, makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan hasil pengamatan panca indera kita. Berikutnya kita bahas makna kias. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, selanjutnya kita bahas makna kias. Apakah makna kias itu? Makna kias adalah makna yang terbentuk akibat pengiasan, akibat pengumpamaan, atau akibat pembandingan. Contoh makna kias. Tikus bermakna kias koruptor, atau tikus bermakna kias pencuri yang pelakunya adalah di tempat itu juga. Kursi bermakna kias jabatan. Koruptor merupakan makna kias dari tikus karena koruptor dikiaskan dengan tikus atau koruptor diumpamakan dengan tikus atau koruptor dibandingkan dengan tikus. Jabatan merupakan makna kias dari kata kursi karena jabatan diumpamakan dengan kursi. Kedudukan diumpamakan dengan kursi, yaitu tempat yang biasanya untuk duduk. Sekali lagi, makna kias adalah makna yang terbentuk
akibat suatu objek diumpamakan atau dibandingkan atau diumpamakan dengan bentuk yang lain. Para mahasiswa yang kami hormati dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, agar pemahaman ini bisa lebih mantap, maka setiap contoh dari Manakias bisa Anda buat. Saya ulangi, agar pemahaman terhadap Manakias ini semakin jelas, silakan Anda tuliskan 5 contoh kiasan dan tuliskan pula maknanya. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang kami hormati, mari kita pahami makna konotatif. Sering orang menyamakan antara makna konotatif dan Manakias. Padahal sesungguhnya makna konotatif itu berbeda dengan makna kias. Mari kita perhatikan penjelasan makna konotatif. Apakah makna konotatif itu? Makna konotatif adalah makna yang berhubungan dengan nilai rasa. Jadi, makna konotatif ini kuncinya pada makna yang berhubungan dengan nilai rasa. Jadi, suatu bahasa itu mungkin nilai rasanya halus, kasar, terhormat, agung, mulia, atau netral. Nah, pemahaman makna yang dilihat dari nilai rasanya itulah makna konotatif. Contoh, kata meninggal, wafat, gugur berkonotasi halus atau mempunyai makna konotasi halus. Sebaliknya, kata mampus, kata maling, kata bajingan, kata bangkai itu berkonotasi negatif, yaitu mampus berkonotasi kasar, bajingan berkonotasi kasar, bangkai berkonotasi menjijikkan, berkonotasi negatif menjijikkan, dan lain-lain. Saya ulangi, kata mampus, kata bajingan, kata maling, jambret tergolong kata yang berkonotasi negatif, yaitu mampus berkonotasi kasar, maling, jambret, perampok, penodong berkonotasi negatif, yaitu jahat, dan kata bangkai berkonotasi negatif, yaitu bau, busuk, atau menjijikkan. Nah, itulah makna konotatif, yaitu makna suatu tanda bahasa, misalnya kata, berdasarkan nilai rasanya. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia tercinta, untuk memantapkan pemahaman terhadap makna konotatif ini, silahkan tulis 10 kata yang bermakna konotatif positif, yaitu halus, terhormat, mulia, agung, dan lain-lain, dan buat atau tuliskan 10 contoh kata yang berkonotasi negatif, kasar, jahat, atau menjijikkan. Para mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang cendekia, mari kita bahas objek kajian semantik yang berupa makna idiomatik. Apakah makna idiomatik itu? Makna idiomatik adalah makna yang tidak dapat diketahui dengan berdasar makna leksikal yang membentuk satuan bahasa itu. Satuan bahasa yang bermakna idiomatik disebut dengan idiom. Contoh satuan bahasa yang bermakna idiomatik. Kambing hitam dalam kalimat politikus itu mencari kambing hitam atas kegagalannya. Kambing hitam dalam kalimat tersebut bermakna alasan yang dicari-cari. Makna alasan yang dicari-cari dari ungkapan kambing hitam tidak bisa ditelusuri atas dasar ungkapan kambing hitam. Ungkapan kambing hitam berasal dari kata kambing dan hitam. Kambing bermakna hewan berkaki 4 yang suka memakan daun-daunan yang biasanya dipotong untuk membuat
masakan sate atau gulai yang bunyinya mbe. Dan hitam adalah warna yang tidak bercahaya. Jadi antara makna leksikal kambing dan hitam itu tidak sama dengan makna idiom kambing hitam, yaitu alasan yang dicari-cari. Kambing bukan bermakna alasan, hitam bukan bermakna yang dicari-cari. Sebaliknya, kambing bukan bermakna yang dicari-cari dan hitam bukan bermakna kambing. Itulah hubungan makna idiomatik kambing hitam dengan alasan yang dicari-cari. Contoh makna idiomatik yang lain adalah meja hijau. Misalnya dalam kalimat, Pak Juha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Meja hijau dalam kalimat tersebut bermakna pengadilan. Makna pengadilan itu tidak bisa ditelusuri atas dasar makna leksikal dari kata meja dan hijau. Meja bukan bermakna pengadilan, hijau pun bukan bermakna pengadilan. Karena itu, meja hijau bermakna pengadilan, makna itu tidak bisa ditelusuri atas dasar makna leksikal dari kata meja dan hijau. Oleh karena itu, pengadilan yang merupakan makna dari meja hijau tergolong makna idiomatik. Para mahasiswa yang cintai dan cendekia serta penutur bahasa Indonesia yang terhormat, agar Anda semakin mantap memahami makna idiomatik, silakan Anda tuliskan 5 ungkapan dan maknanya. Ungkapan tersebut letakkan dalam kalimat agar maknanya semakin jelas. Berikutnya, kita bahas objek kajian semantik berupa makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna yang terbentuk akibat suatu bentuk bahasa dihubungkan atau diasosiasikan dengan suatu objek yang mempunyai sifat khas. Contoh, kota Bukit Tinggi bermakna asosiatif kota wisata karena sifat khas Bukit Tinggi yaitu tempat tujuan orang-orang berwisata. Bukit Tinggi diasosiasikan dengan tempat yang indah sebagai tempat wisata orang-orang di luar kota Bukit Tinggi, baik di Sumatera Barat maupun di luar Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, Bukit Tinggi bermakna kota wisata merupakan makna asosiatif. Contoh makna asosiatif yang lain adalah sogok, yang merupakan makna dari kata amplop. Amplop itu punya sifat khas, tempat untuk meletakkan surat atau tempat untuk meletakkan uang. Jadi, kata amplop berdasarkan sifat khasnya mempunyai makna uang sogok. Untuk memantapkan pemahaman Anda, silakan buat contoh makna asosiatif minimal 3 buah, kemudian tuliskan maknanya. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa terhormat, demikianlah uraian objek kajian semantik berdasarkan makna atau sifat makna. Semoga bermanfaat. Maju bahasaku, jaya negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.